Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali lewat Zoom, berdoa bersama. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Semua Orang Kudus artinya semua pelindung kita, santo-santa kita. Dan dalam doa penutup pada ibadat harian pada hari ini, dikatakan bahwa sebab tak terbilanglah begitu banyaknya orang-orang suci yang mendoakan kami di hadapan-Mu. Banyak sekali yang mendoakan kita dari surga. Tidak terhitung jumlahnya. Ada yang sangat kita kenal, ada yang kurang kita kenal, ada yang mungkin sedikit kita kenal, ada mungkin santo atau santa favorit kita yang menjadikan dirinya menjadi teladan dalam hidup kita, atau motto-motto yang kita jadikan sebagai motto pegangan hidup kita, juga mungkin berasal dari orang-orang kudus tertentu yang kita cintai, yang kita kagumi, dan yang kita jadikan teladan dalam hidup kita. Hari Raya Semua Orang Kudus ini kita tandai dengan berdoa bersama, litani orang-orang kudus, dan juga kita mohonkan doa-doa mereka agar kita kuat dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Maka tema kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda sekarang berada, adalah semua orang dipanggil kepada kekudusan. Semua orang dipanggil kepada kekudusan. Dan itu tentu termasuk anggota keluarga Love Praying Family. Maka kita akan merenungkan tema ini, semua orang dipanggil kepada kekudusan ini. Kita akan banyak mengutip nanti dari Lumen Gentium, hasil dari Konsili Vatikan kedua, dan juga dari eksortasi atau seruan apostolik dari Paus Fransiskus yang dikeluarkan pada tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, eksortasinya yang ketiga setelah dia menjadi paus, yang berjudul Gaudete et Exsultate. Kepada para panitia yang boleh men-share screen apa yang sudah saya kirimkan, tolong di-share pada kita semuanya. Jadi permenungan kita dasarkan pada Hari Raya Orang Kudus pada hari ini, dan juga kita dasarkan permenungan kita lewat Gaudete et Exsultate dari Paus Fransiskus yang telah membuat suatu jalan-jalan kekudusan yang praktis bagi kita di zaman modern ini. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Injil hari ini berbunyi. Injil hari ini yang disampaikan kepada kita dalam perayaan Ekaristi, Injil harian pada Hari Raya Orang Kudus ini, berasal dari Injil Matius yang berbunyi tentang sabda bahagia. Dikatakan, sekali peristiwa ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya.
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita melihat perikop Injil Matius ini tentang sabda bahagia, bahwa Yesus mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita, karena mereka akan memperoleh penghiburan. Sabda bahagia ini telah dihidupi, dilewati, menjadi kekuatan orang-orang kudus yang kita kenangkan, yang kita idolakan, yang kepada mereka kita sampaikan juga doa-doa kita, agar mereka menjadi pengantara doa-doa kita kepada Allah. Kita melihat bahwa di dalam eksortasi Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 19 Maret 2018 sebagai eksortasi ketiga dalam masa pontifikatnya pada saat Hari Raya Santo Yosef 19 Maret 2018, Paus Fransiskus mengutip Injil hari ini yang kita dengarkan hari ini dalam Injil harian pada Hari Raya semua orang kudus ini. Kita semua berbahagia apabila kita mampu miskin di hadapan Allah. Kita semua berbahagia apabila kita murah hati. Kita semua akan berbahagia apabila kita mau dihibur oleh Allah. Apabila kita mau mencari kebenaran. Apabila kita mau menjadi anak-anak damai yang membawa damai kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia ini dihidupi oleh Yesus sendiri. Tendensi yang paling dalam, tendensi yang paling nyata dari Injil hari ini sebenarnya adalah menggambarkan kehidupan Yesus sendiri. Sebagai ayat terakhir misalnya dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita melihat Yesus juga mati karena kebenaran, dan banyak orang-orang kudus itu mati untuk mempertahankan iman mereka. Mereka menjadi martir, mempertahankan iman di hadapan penguasa-penguasa negara. Misalnya, pada abad-abad pertama kekristenan, banyak sekali orang yang mati martir, yang dibunuh oleh Kaisar Nero, dibunuh oleh kaisar-kaisar yang lain yang membenci kekristenan. Kita juga melihat bagaimana dua orang kudus atau beato yang mati di daerah kita, di negara kita, Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka mempertahankan imannya, mempertahankan cintanya kepada Yesus. Mereka tidak luntur untuk mempertahankan iman itu, walaupun kematian mereka hadapi secara kasat mata di depan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan itu bukanlah monopoli orang-orang tertentu. Kekudusan bukanlah monopoli para biarawan-biarawati. Kekudusan bukanlah monopoli para imam, para uskup atau paus, atau orang-orang yang memilih lembaga hidup bakti di dalam hidupnya. Kekudusan itu ditegaskan oleh Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan kedua. Kekudusan itu adalah untuk semua orang Kristen. Lumen Gentium nomor 40 mengatakan kepada kita, menegaskan kepada kita, bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup dan kesempurnaan cinta kasih. Kepenuhan hidup yang dimaksud itu adalah kekudusan. Kepenuhan hidup yang dimaksud itu adalah kekudusan. Kudus berarti menyatu penuh dengan Allah yang Maha Kudus. Untuk mencapai kesatuan penuh dengan Allah yang Maha Kudus, kita memerlukan usaha. Dituntut usaha dari kita. Perjuangan yang tidak hanya sekali jadi, tetapi menuntut usaha,
dan perjuangan yang terus-menerus. Karena kekudusan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen yang telah dibaptis harus mengusahakan memperjuangkan terus-menerus kekudusan itu. Sebab kekudusan itu tidak kita dapatkan sekali jadi, tetapi bersikap bergerak, berkembang, menuju semakin maju. Bapa Suci dalam Gaudete et Exsultate, dalam Apostolic Exhortation itu, mengatakan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa kekudusan adalah hasil kerjasama antara manusia yang lemah dengan Allah pemberi rahmat. Artinya, kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi kudus. Paus Fransiskus menegaskan kepada kita, kekudusan itu bisa kita capai tidak dengan cara bertepuk sebelah tangan. Tidak akan bisa berbunyi. Kita bisa mengumpamakan seperti tangan kita yang bertepuk, harus dua-duanya. Artinya apa? Bapak Suci mau mengatakan kepada kita, kita harus bekerja sama dengan Allah, pemberi rahmat kepada kita. Kita adalah manusia yang lemah, tetapi kita sebagai manusia yang lemah, bekerja sama dengan Allah yang memberikan rahmat kepada kita setiap waktu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, manusia perlu menyadari bahwa dia tidak boleh ragu-ragu untuk memperjuangkan atau mencapai kekudusan. Tidak perlu ragu bahwa ternyata kesempatan itu diberikan kepada setiap orang. Diberikan kepada kita semua yang telah dibaptis, yang telah menjadi anak-anak Allah. Maka Paus mengajak kita supaya tidak ragu-ragu dalam memperjuangkan kekudusan untuk mencapai kekudusan. Dan Paus Fransiskus mengatakan dalam Gaudete et Exsultate itu adalah kekudusan itu suatu sikap hati yang menempatkan manusia ke dalam tangan Tuhan, kecil dan rendah hati. Kita menempatkan diri ke dalam tangan Tuhan, kita yang kecil dengan rendah hati, menyadari keterbatasan kita, dan selalu mau mengandalkan Tuhan yang sempurna. Kita menyadari ketidaksempurnaan kita, menyadari kelemahan kita, menyadari kerapuhan insani kita, dengan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang lemah, yang tidak sempurna, maka kita semakin mampu, semakin mempercayakan diri, menempatkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mempercayakan ketidaksempurnaan kita ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mungkinkah kekudusan itu bisa dicapai oleh manusia? Dalam kredo syahadat para rasul, selalu kita ucapkan setiap hari raya. Kita mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Artinya apa? Dalam kredo syahadat para rasul, saudara-saudariku yang terkasih, manusia dikatakan oleh Paus Fransiskus untuk tidak boleh ragu-ragu untuk mencapai kekudusan. Kita, orang yang terbatas, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Allah yang tak terbatas. Pertanyaannya, mungkinkah kita mampu mencapai kekudusan itu? Dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu
mencapai kekudusan itu. Tetapi mari kita lihat, di dalam Kristus kita semua, gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Kepala gereja. Kita anggota-anggotanya. Maka kita sebagai anggota gereja tidak akan pernah kehilangan kekudusannya. Hanya kita membutuhkan rahmat pengudusan itu setiap hari. Setiap hari kita memperbaharui diri kita. Karena apa? Kristus adalah kepala gereja, telah menyerahkan diri bagi kita dan menguduskan kita. Kristus adalah kepala gereja, menyerahkan diri bagi gereja dan menguduskan gereja. Karena dia adalah kepala gereja. Dia adalah kepala seluruh tubuh, anggota-anggota gereja. Maka gereja tidak akan pernah kehilangan kekudusannya. Dan dikatakan juga dalam Lumen Gentium 39, 41, dan juga Gaudete et Exsultate, dikatakan dalam gereja semua anggota dipanggil kepada kekudusan, menjadi kudus, sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Artinya, kita semua sebagai anggota gereja tidak memandang apapun status kita dalam kehidupan menggereja. Entah sebagai paus, sebagai hierarki gereja, atau sebagai anggota lembaga hidup religius atau hidup bakti, atau sebagai umat beriman secara umum, kita semua dipanggil kepada kekudusan sesuai dengan panggilan hidup masing-masing. Jadi bukan monopoli satu kelompok tertentu. Kita melihat gambar-gambar ini, ketepatan adalah orang-orang kudus dari keluarga Fransiskan. Dari keluarga Fransiskan, dari keluarga Kapusin, kita melihat orang-orang kudus yang ada di gambar ini. Tetapi kekudusan itu diberikan kepada semua anggota gereja. Semua anggota gereja dipanggil untuk hidup kudus. Dan hal itu sangat jelas dicatat dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua, Lumen Gentium 39, 41. Dan juga Gaudete et Exsultate 10 dan 14. Mari kita melihat, menyadari ini, bahwa kesempatan itu diberikan kepada kita semua. Tidak terkecuali siapapun kita diberikan kesempatan untuk menjadi kudus. Maka mari kita terus bekerja sama dengan rahmat Allah. Kerjasama antara manusia yang lemah dengan Allah pemberi rahmat. Maka kekudusan itu kita melihat sebagai yang harus nyata dalam buah-buah rahmat yang dihasilkan oleh setiap anggota beriman, setiap orang beriman, dalam corak hidup dan keteladanan hidupnya. Nah, ini harus kita mengerti. Kekudusan itu harus nyata dalam buah-buah rahmat yang dihasilkan oleh setiap anggota sebagai orang beriman dalam corak hidup dan keteladanan hidupnya. Jadi, dalam corak hidup sebagai religius, sebagai imam, dalam corak hidup sebagai biarawati, sebagai religius wanita, menjadi teladan hidupnya, menginspirasi kekudusan itu, rahmat yang dihasilkan dari setiap anggota itu. Dan juga dari pasangan suami istri, dari hidup perkawinan, dari orang-orang yang membaktikan diri dalam lembaga sosial. Apapun bentuk kehidupan kita harus menghasilkan suatu rahmat, buah rahmat nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, setiap anggota gereja dipanggil kepada kekudusan untuk menunjukkan karya Allah itu di dalam hidupnya. Karya rahmat itu. Entah apapun profesinya. Entah sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai karyawan-karyawati, sebagai guru, sebagai suster, sebagai apapun. Kita semua anggota gereja hendaknya menghasilkan satu buah rahmat yang dapat dirasakan oleh orang lain lewat corak hidup kita dan keteladanan hidup kita. Karena setiap anggota gereja, setiap anggota tubuh Kristus
dipanggil untuk memancarkan kekudusan itu. Hidup seturut dengan nasihat Injil. Dan itu dicatat dalam Lumen Gentium 39. Semua kita harus menampakkan keteladanan hidup itu sebagai anggota tubuh Kristus. Orang-orang akan tertarik menjadi pengikut Kristus apabila setiap anggota tubuh Kristus, yakni kita sebagai umat beriman, kita sebagai orang-orang Katolik yang mengaku diri sebagai anggota tubuh Kristus, memancarkan keteladanan hidup itu di dalam diri kita. Sehingga banyak orang terpanggil, banyak orang ingin menjadi anggota tubuh Kristus karena keteladanan hidup kita dengan menghidupi nasihat-nasihat Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan asupan jempol. Ini bukan klise. Ini bukan slogan atau bukan hanya kata-kata dari Lumen Gentium. Sungguh, apabila kesaksian hidup itu nyata dirasakan oleh umat beriman di luar dari gereja Katolik, mereka sungguh akan merasakan kesaksian hidup dari anggota tubuh Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan wajah Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan begini, janganlah takut pada kekudusan. Dikatakan oleh Paus Fransiskus, seolah-olah ada orang begitu takut untuk hidup menjadi kudus. Paus Fransiskus mengatakan, janganlah takut kepada kekudusan. Mungkin kita akan merasa ya, bagaimana, nggak mungkinlah saya menjadi kudus, itu adalah urusan orang-orang yang hanya selalu berdoa, yang hanya ya hidup membiara, dan sebagainya, tidak mungkin saya bisa menjadi kudus dengan keadaan saya yang seperti ini, dengan pekerjaan saya yang begitu rumit, pergi pagi, saya pulang malam, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak banyak waktu untuk berdoa rosario, bermeditasi, ikut misa, dan sebagainya. Atau sebaliknya, takut menjadi kudus, karena takut untuk hidup sesuatu hal yang memiliki ritme, atau memiliki satu way of life yang khusus, yang berbeda, sehingga kita menjadi takut. Maka dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate artikel 32, dia mengatakan begini, janganlah takut pada kekudusan. Kekudusan tidak akan mengambil daya hidup dan kegembiraan Anda. Jadi artinya apa? Jangan kita kalau merasa kalau menjadi kudus itu wajah kita harus selalu serius. Wajah kita menjadi seperti tidak ada lagi senyum, semuanya menjadi tenang, adem, bahkan akhirnya juga menakutkan untuk orang bertemu dengan kita. Paus Fransiskus mengingatkan kita, kekudusan tidak mengambil daya hidup kita dan kegembiraan kita. Justru sebaliknya, kata Paus Fransiskus, Anda akan menjadi apa yang dikehendaki Bapa saat menciptakan Anda. Dan Anda akan menjadi setia pada keberadaan Anda sendiri. Ini menarik untuk direnungkan. Paus Fransiskus mengatakan, apabila kita mau menjadi kudus, itu tidak akan menghilangkan kegembiraan kita, daya hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kekudusan ternyata bukan ditunjukkan dengan wajah yang memelas, dengan wajah yang sedih karena terlalu banyak puasa. Bukan di situ letaknya kekudusan. Paus Fransiskus mengatakan justru apabila kita mau menjadi kudus, kita menjadi apa yang dikehendaki Bapa saat menciptakan kita, menciptakan Anda, kata Paus Fransiskus. Karena kita diciptakan, dijadikan melalui rahim ibu kita dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci. Sama seperti Adam dan Hawa dijadikan di Taman Eden oleh Bapa, oleh Allah sendiri, dalam keadaan suci, dalam keadaan kudus. Maka apabila kita mau berjalan dalam jalan kekudusan ini, kita dikembalikan kepada hakikat kita yang semula pada saat Allah menciptakan kita. Dan kita menjadi setia kepada keberadaan kita sendiri. Karena dikatakan juga dalam kitab Imamat,
dari perjanjian lama, hendaklah kamu kudus seperti Allahmu itu kudus. Allah menciptakan kita memang untuk kekudusan. Dan itu dicatat dengan sangat baik, diserukan oleh Paus Fransiskus kepada semua umat Katolik di seluruh dunia, baik kaum religius, baik kaum hierarki, maupun umat beriman secara umum, untuk menghidupi kekudusan itu. Gaudete et exsultate. Jangan takut untuk menjadi kudus. Kita melihat ada 5 cara dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate itu, top 5 takeaways from Gaudete et Exsultate. Ada 5 cara yang top untuk menjadi kudus. Caranya dalam dunia modern, ada trik-trik yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama adalah kekudusan berarti menjadi diri Anda sendiri. Nah, mari kita menjadi otentik, menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri bukan berarti kita menjadi egois, bukan. Kita menjadi diri kita sendiri sebagaimana dianugerahkan Allah kepada kita. Bakat-bakat kita, talenta-talenta kita, apa yang kita miliki, kejujuran kita, keikhlasan kita, integritas kepribadian kita. Kita menjadi diri kita sendiri. Kita tidak menjadi duplikat orang lain, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Paus Fransiskus menawarkan kepada kita banyak contoh kehidupan suci dalam seluruh dokumen Gaudete et Exsultate. Dia memberikan contoh misalnya Santa Teresa dari Lisieux, Karmelit Prancis, yang menemukan kekudusan dalam melakukan tugas-tugas kecil. Jadi, kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita menemukan kekudusan dalam tugas-tugas kita sehari-hari, dalam tugas-tugas kecil kita. Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Yesuit, mencari Tuhan dalam segala hal. Santo Philip Neri, pendiri Oratorians, dia juga ada selera humornya. Dan dia juga mencari kekudusan di dalam kehidupan sehari-harinya. Paus Fransiskus mengatakan, orang kudus berdoa bagi kita dan memberi teladan mengenai bagaimana kita harus hidup. Akan tetapi, kita tidak perlu menjadi salinan orang-orang kudus itu. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah, kehidupan sehari-hari dapat memimpin kita kepada kekudusan. Kita melihat bahwa untuk menjadi suci, dikatakan oleh Paus Fransiskus, tidak perlu harus menjadi uskup, harus menjadi imam, atau anggota ordo religius. Setiap orang dipanggil, kembali tadi yang kita katakan, setiap orang dipanggil menjadi orang suci, sebagaimana telah dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua. Entah kita sebagai ayah, entah kita sebagai ibu, entah seorang siswa, atau seorang pengacara, entah seorang guru, atau bahkan petugas kebersihan, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, tidak berarti kita harus selalu melakukan tindakan yang besar. Tidak harus melalui tindakan yang besar. Paus Fransiskus menawarkan kepada kita contoh kehidupan sehari-hari. Orang tua yang penuh kasih membesarkan anak-anak mereka. Pengorbanan seseorang kepada keluarganya. Dan memutuskan untuk tidak meneruskan gosip. Hal itu juga adalah salah satu cara untuk kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi kudus. Tidak hidup berlebih-lebih, tapi hidup sehari-hari dengan penuh cinta, penuh damai, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Paus Fransiskus mengajak kita bagaimana trik menjadi orang kudus di zaman modern ini. Menghindari 2 kecenderungan utama, yakni gnostisisme dan pelagianisme. Apa itu gnostisisme? Gnostisisme itu adalah pengetahuan, segala sesuatu, pengetahuan. Jadi kita tidak mengandalkan pengetahuan kita untuk beriman. Kita juga harus memiliki iman yang ada dalam hati kita. Tidak semuanya dengan pengetahuan, dengan gnostisisme. Jadi pelagianisme justru adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk mencapai kekudusan, dia memperjuangkan dengan kekuatannya sendiri.
Misalnya, untuk mencapai kekudusan dengan usahanya sendiri. Misalnya dengan berpuasa sekuat tenaga sampai sungguh-sungguh kesulitan, sampai sungguh-sungguh bisa mengganggu kesehatan. Dia merasa untuk mencapai kekudusan itu dengan kekuatan sendiri. Itu disebut dengan Pelagianisme. Artinya orang Katolik untuk menjadi kudus harus menghindari kedua ekstrim ini, Gnostisisme dan Pelagianisme. Kemudian yang keempat, kita harus bersikap baik. Bersikap baik. Paus memberikan nasihat praktis untuk zaman modern, menjalani kehidupan dan kekudusan di zaman modern ini. Kita dikatakan bersikap baik. Jangan bergosip. Jangan suka bergosip, menyebarkan hoax, dan juga menyebarkan keburukan-keburukan orang lain kepada orang-orang lain. Menceritakan. Nah, dikatakan oleh Paus Fransiskus agar kita pada saat melakukan kegiatan online, hendaknya kita tidak menulis di situ fitnahan, umpatan, dan sebagainya. Dan tidak menjadikan hal-hal yang menjadi rahasia orang lain menjadi pembicaraan publik, menjadi wacana publik. Jangan kita ikut mengimbangi ketidakpuasan diri sendiri dengan menertawakan dan memukul orang lain. Maka kita juga harus memperhatikan supaya kita tidak jatuh kepada membuat saksi palsu, berbohong dengan kejam, atau bahkan memfitnah orang lain. Itu yang dimaksud oleh Paus Fransiskus tentang bersikap baik ini. Kemudian juga dikatakan oleh Paus Fransiskus tentang ucapan bahagia. Ucapan bahagia itu adalah jalan menuju kepada kekudusan, jalan petunjuk, dan jalan yang menuju kepada kekudusan. Kekudusan menjadi pusat dari sarana kerasulan kita semua. Tanpa kekudusan, tanpa hidup yang kekal, sia-sialah pewartaan kita. Sia-sialah juga kita Zoom setiap malam, berdoa setiap malam, menghabiskan waktu kita di depan layar komputer, atau di depan laptop kita, atau di depan handphone kita, untuk berdoa setiap malam bersama dengan Love Praying Family. Apabila memang kekudusan itu absurd, apabila memang kekudusan itu tidak ada. Tapi karena kita yakin kekudusan dan kehidupan kekal itu ada, maka kita terus menjalani kehidupan kita ini dengan penuh optimisme. Dan kita rajin berdoa, kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Kita mau ikut berdoa bersama dengan keluarga Love Praying Family, dan juga bersama dengan kelompok-kelompok kategorial yang lain, untuk berdoa bersama. Karena kita yakin kehidupan sekarang ini adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi. Oleh sebab itu, Paus Fransiskus menggarisbawahi agar kita memperhatikan sabda bahagia yang dibacakan pada hari ini di dalam Injil. Dan dikatakan bahwa sabda bahagia itu adalah potret untuk Tuhan Yesus sendiri. Untuk menjadi kudus, kita dipanggil untuk menjadi miskin dalam roh. Untuk menjadi miskin di dalam roh. Karena apa? Menjadi miskin di dalam roh itu adalah kita selalu menjadi orang yang tergantung kepada Allah. Takut akan Allah, menjadi pembawa damai, haus dan lapar akan kebenaran, dan seterusnya. Dan Paus Fransiskus juga menggarisbawahi bahwa berbahagialah orang yang berbelas kasih. Orang-orang yang berbelas kasih adalah salah satu cara di mana Allah mewujudkan belas kasih-Nya kepada banyak orang. Dan Paus Fransiskus sangat menekankan sentralitas kepausannya adalah belas kasihan. Maka semua orang Katolik harus memiliki belas kasih. Belas kasih itu memiliki aspek membantu dan melayani orang lain, tetapi juga memaafkan dan memahami orang lain. Belas kasih itu membantu kita untuk memaafkan orang lain dan membantu kita juga untuk memahami orang lain. Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang merencanakan pembalasan,
Yesus tidak pernah mengatakan, berbahagialah orang yang merencanakan pembalasan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan, menaruh kemurahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa cara konkret yang bisa kita tunjukkan untuk mengusahakan kekudusan pada zaman modern ini. Usaha-usaha konkret itu kita dapat wujudkan, usaha-usaha konkret untuk mencapai kekudusan itu, kita bisa wujudkan pertama di dalam hidup pribadi kita. Hidup pribadi kita. Keluarga kita. Kita konkretkan dia di sana. Tidak perlu kita terlalu jauh. Pertama adalah hidup pribadi kita. Kedua adalah keluarga kita. Artinya tadi lingkungan yang paling kecil, yang paling sempit, yakni diri saya sendiri. Kemudian sekarang maju ke tempat yang kedua, keluarga. Lingkup yang lingkarannya agak membesar sedikit, tapi masih dekat dengan kita. Kemudian kelompok kategorial. Di kelompok kategorial. Saya mengandaikan dan saya percaya bahwa memang love praying family ini sudah menjadi satu kategorial. Sudah menjadi satu keluarga bagi kita semua. Oleh sebab itu, kekudusan kita juga dapat kita usahakan kekudusan lewat kelompok kategorial ini. Lewat lingkungan-lingkungan di sekitar kita, lingkungan di paroki kita, kelompok doa kita, entah itu kelompok Legio Maria, entah itu kelompok kerahiman ilahi, entah itu kelompok doa-doa senakel, entah itu macam-macam kelompok kategorial yang ada dalam gereja kita. Entah itu wanita Katolik, entah itu perkumpulan San Egidio, dan sebagainya. Artinya, kekudusan itu dapat kita usahakan melalui hidup pribadi kita, keluarga kita, dan kelompok kategorial ini. Dan kelompok kategorial ini sebenarnya kita saling membutuhkan satu sama lain, menjadi sarana di mana kita saling meneguhkan satu sama lain, mendoakan satu sama lain, memberikan teladan satu sama lain. Dengan itu, kita dapat terbantu untuk mencapai kekudusan itu. Yang kedua, bisa kita usahakan melalui kegiatan-kegiatan kecil yang kelihatan tidak ada artinya, tanpa arti. Karena semua yang kecil itu indah, karena menjadi sarana yang ampuh menuntun kita kepada kerendahan hati. Hal-hal kecil, ya, membersihkan rumah, memungut sampah, melihat sampah di lingkungan kita, dan juga pada saat kita menyetir, kita taat rambu-rambu lalu lintas. Memperhatikan teman-teman kita. Hal-hal kecil yang sering kurang diperhatikan oleh orang lain, bisa menjadi sarana untuk kita, agar kita dituntun kepada kerendahan hati. Dan juga mati raga. Orang tidak perlu tahu bahwa kita sedang berpuasa, orang tidak perlu tahu bahwa kita sedang menabung atau memberikan sedekah kepada orang lain, mengurangi jatah makan kita untuk satu bakti sosial tertentu. Dengan begitu kita dapat mencapai kekudusan dengan mati raga kita. Artinya dengan hal-hal seperti itu, cara-cara itu dapat kita tempuh untuk zaman modern ini. Kemudian dikatakan yang ketiga, kita bisa mengusahakan kekudusan itu melalui tutur kata penuh kehangatan dan cinta. Melalui tutur kata. Ternyata melalui tutur kata kita juga, orang bisa sampai kepada kekudusan. Karena orang lain dapat merasakan kehangatan dari kita. Kehangatan cinta dari kita. Saya sangat senang apabila kita bertemu satu sama lain. Di lingkungan kita, kelompok doa kita, dan kelompok love praying family ini apabila bertemu, begitu terasa hangat cintanya. Satu sama lain. Merasakan persaudaraan. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk mencapai, untuk menjadi kudus. Kita menghindari nyinyir. Ya, tidak ada maksud kita untuk memotivasi kebencian kepada orang lain. Tidak ada motivasi kebencian dalam diri kita. Tapi mari kita selalu mengusahakan tutur kata yang penuh kehangatan dan cinta. Kalau orang datang, kita hangat, kita dirasakan ada cinta di dalam hati kita, pasti setiap orang bertemu dengan kita akan merasakan kehangatan juga
merasakan kebahagiaan juga. Dikatakan oleh Paus Fransiskus, do not waste energy complaining about the failings of others. They can hold their tongue before the faults of their brothers and sisters and avoid the verbal violence that demeans and mistreats others. Kita melihat bahwa jangan kita menghabiskan energi kita dengan mengeluh tentang kesalahan-kesalahan orang lain, kejahatan-kejahatan orang lain, menggosip orang lain. Tak perlu kita menyulitkan diri dalam hal itu. Mari kita mulai berpikir positif, berbicara positif, dan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa cara kita berpikir apabila kita ingin mencapai jalan-jalan kekudusan, cara kita berpikir yang diilhami atau diterangi oleh Roh Kudus. Mari kita cara kita berpikir, cara kita merasa, kita diilhami oleh Roh Kudus. Artinya supaya kita tidak jatuh kepada praktek-praktek yang sesat, yang membawa kita kepada magis, membawa kita kepada perdukunan, yang membawa kita kepada praktek-praktek tahayul. Jadi Paus Fransiskus mengajak kita di zaman modern ini agar cara kita berpikir diilhami oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus dengan doa, dengan iman, dengan pengharapan, dengan cinta, bukan dengan praktek-praktek yang salah. Maka ini adalah cara di mana kita bisa mengusahakan kekudusan itu melalui cara berpikir yang diilhami oleh Roh Kudus. Mari kita ambil contoh konkret misalnya. Apabila saya mau melakukan suatu keputusan yang besar, menyangkut dengan hidup saya, menyangkut dengan hidup anak didik saya misalnya, saya harus masuk ke dalam doa, diterangi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang saya pikirkan sungguh-sungguh menjadi jernih, discernment, diterangi oleh Roh Kudus. Jadi tidak mulai jatuh kepada praktek-praktek yang sesat, bertanya kepada orang-orang yang kita sebut pintar, kemudian akhirnya kita menjadi tersesat, kita menjadi diarahkan kepada praktek-praktek yang jauh dari iman Kristiani, dan hal itu bisa menjauhkan kita dari kekudusan. Kita bisa melanggar akhirnya cinta kasih Allah dalam hidup kita. Maka kita perlu melakukan semuanya hal yang kecil itu dengan cinta kasih yang besar. Kemudian yang kelima adalah cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kekudusan, kata Paus Fransiskus, is not about swimming in mystic rapture, melainkan pemahaman dan pelayanan kepada Tuhan dalam diri mereka yang lapar, terasing, telanjang, yang miskin, dan yang sakit. Jadi kekudusan itu tidak terletak dalam hal-hal yang mistik, hal-hal yang mengawang-awang, hal-hal yang di atas, yang abstrak, tetapi dalam sikap cinta kasih yang konkret kepada sesama kita. Yakni apa? Kita berbelas kasih, memberikan mereka yang lapar makan, kalau ada. Kemudian kita memberi kepada orang-orang asing tumpangan. Kita mampu berbakti sosial untuk memberikan pakaian kepada orang-orang yang telanjang, dan juga memberikan cinta kepada yang miskin dan yang sakit. Jadi Paus Fransiskus menunjukkan jalan kekudusan itu agar konkret dalam hidup kita adalah bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Menarik sekali 5 cara yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus ini untuk kita lakukan di zaman modern ini. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa kekudusan itu bukan sesuatu hal yang mengawang-awang, orang tidak harus masuk menjadi anggota lembaga hidup bakti, menjadi seorang suster, menjadi pastor. Paus Fransiskus mengatakan begini, saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kelompok Love Praying Family ini banyak kaum ibu. Ibu sekalian, bapak sekalian,
telah menjalani jalan kekudusan dengan kesabaran Anda, dengan cinta kasih Anda kepada keluarga Anda, kepada anak-anak Allah, kepada anak-anak yang dititipkan Allah kepada. Paus Fransiskus dengan indah mengatakan itu. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Kita juga melihat bagaimana itu lahir, tampak dalam hidup kita. Dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius yang lanjut usia yang tetap tersenyum. Luar biasa. Walaupun sudah tua, menjadi suster, menjadi pastor, tidak ada cucu yang mengunjunginya, sudah tua di rumah pensiun, tapi tetap tersenyum. Tetap bahagia. Pada tanggal 22 bulan ini, Oktober ini, kebetulan saya baru kembali dari Filipina, saya singgah di Pastoran Hayamuruk. Saya masuk ke kamar Monsinyur Pius Datubara yang sudah berumur 90-an tahun. Tetapi dengan wajah sumringah, dengan wajah tersenyum, menyambut kedatangan kami. Begitu dia bahagia. Tidak ada kita kelihatan kesedihan di wajahnya, melainkan keceriaan. Tersenyum, tertawa, wajahnya bercahaya. Saya melihat inilah salah satu jalan kekudusan yang telah diperjuangkan oleh uskup kita, Monsinyur Pius Datubara. Dan kita melihat begitu banyak juga umat kita yang membantu suaminya yang sekian lama sakit. Entah itu stroke, entah itu lumpuh, entah itu apapun. Penyakitnya bertahun-tahun. Ibu itu dengan sabar menjaganya, dengan sabar merawatnya, dengan sabar mencintainya. Paus Fransiskus mengagumi orang seperti itu, mengapresiasi orang seperti itu. Paus Fransiskus, saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah. Dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang besar. Dalam diri laki-laki perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Dalam diri mereka yang sakit, ada orang yang sakit tetapi sabar menanggung penyakitnya sepanjang hidupnya. Ada orang bertahun-tahun sakit tetapi sanggup menahannya di dalam kasih Tuhan. Paus Fransiskus mengapresiasi orang yang seperti itu. Di dalam diri orang itu terdapat kekudusan. Dalam diri kaum religius yang lanjut usia, yang tetap tersenyum, walaupun tidak memiliki harta, tidak memiliki keturunan, tapi gembira melihat perkembangan umat Allah. Paus Fransiskus mengapresiasi orang-orang seperti itu. Dan dikatakan juga, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari, saya melihat kekudusan dari gereja yang militan. Kita melihat, saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan itu ternyata ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas-tugas dan karya kita. Maka dikatakan lanjut oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate, rejoice and be glad. Dalam ekstorsasinya itu mengatakan, marilah kita membiarkan diri kita disemangati oleh tanda-tanda kekudusan yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui mereka yang paling sederhana dari orang-orang yang mengambil bagian juga dalam tugas kenabian Kristus. Dengan menyebarluaskan kesaksian hidup tentangnya, terutama melalui hidup. Kita diajak oleh Paus Fransiskus, mari kita membiarkan disemangati oleh tanda-tanda kekudusan yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui mereka yang paling sederhana dari orang-orang yang mengambil bagian juga dalam tugas kenabian Kristus dengan menyebarluaskan kesaksian hidup tentangnya, terutama melalui hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak pribadi-pribadi tertentu, entah itu orang cacat,
entah itu orang miskin, entah itu orang cacat, entah dia tunarungu, tunanetra, atau apapun, yatim piatu, kita melihat begitu mereka gembira menjalani kehidupannya. Mereka itu mengajarkan kepada kita tanda-tanda kekudusan. Kita diajarkan banyak oleh orang-orang seperti itu untuk menghidupi kekudusan itu. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tidak berputus asa dalam hidup kita. Mari kita optimis. Apapun pekerjaan kita, bagaimanapun keadaan kita sekarang, Tuhan menginginkan kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Tidak boleh berputus asa. Tidak boleh bersedih. Justru dalam tugas-tugas kita sehari-hari, dalam kesulitan kita, menghadapi orang-orang di sekitar kita, entah itu merawat orang sakit, entah itu membesarkan anak-anak kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang berat dan rutin setiap hari, Paus Fransiskus mengatakan, justru lewat itulah kita dipanggil untuk menjadi kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat apa juga dikatakan oleh seorang suster, Mother Angelica dari Amerika. Dia mengatakan semua dipanggil untuk kekudusan. Dia mengatakan lewat televisi, everyone is called to be holy. Don't miss the opportunity. Artinya apa? Setiap orang dipanggil untuk kudus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Mother Angelica kepada suster kita yang kudus ini. Dia mengatakan, setiap orang dipanggil untuk kekudusan, semua kita. Maka dikatakan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini berlalu. Waktu masih ada. Waktu kita masih banyak. Tuhan masih berikan waktu kepada kita. Masih ada hari ini. Kita masih bertemu hari ini. Mudah-mudahan besok kita masih bisa bangun. Tuhan masih bangunkan kita. Berikan kita waktu. Berikan kita kesempatan. Kita diberi oleh Tuhan waktu untuk menjadi kudus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Mother Angelica. Saudara-saudariku yang terkasih, maka seperti kata Paus Fransiskus, mari kita semua saling menolong dalam Love Praying Family ini, dalam keluarga kita semua, dalam komunitas kita ini. Mari kita saling menolong menjadi kudus dengan menjalankan komitmen kita sambil bersukacita. Paus Fransiskus mengatakan, jadilah kudus dengan menjalankan komitmenmu sambil bersukacita. Artinya apa? Jangan kita bersedih dalam menjalankan komitmen kita. Mari kita berkomitmen, tapi tetap bersukacita. Padre Pio juga mengatakan hal yang sama. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan menangis, bergembira. Sampaikan dengan sukacita kepada Allah. Tuhan tahu, Dia memelihara kehidupan kita. Maka siapa yang ingin menjadi kudus, bukan berarti dia tidak boleh bersukacita. Kita harus bersukacita. Allah tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata dalam Injil Matius, satu helai rambut di kepalamu pun semua dihitung oleh Bapa. Jangan khawatir, Dia memelihara kehidupan kita. Maka mari kita saling menolong untuk menjadi kudus, menjalankan komitmen kita sambil bersukacita. Sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak, Pastor